Jadi yang dititipkan oleh Syekh Sunan Gunung Jati itu, yang dititipkan tuh masjid. Yang dimaksud masjid itu bukan membangunnya, bukan. Bukan titip yacung, gawe masjid sing akeh, nggak ada dalam Sunan Gunung Jati. Berarti tajuknya itu sudah ada belum? Sudah. Yang menjadi masalah itu adalah bukan masjidnya, tapi yang dititipkan itu adalah syiar di masjidnya atau di tajuknya. Kenapa demikian? Kita hari ini sedih. Betul, kalau semua anak ideologi Sunan Gunung Jati ini mendengar dan menjalankan amanah dari beliau untuk menerima amanah tadi, yaitu beliau titipnya tajuk, artinya masjid, tempat sholat. Apa yang dititipkan? Yang dititipkan itu adalah bagaimana kita, anak-anak ideologisnya atau biologisnya, menjadikan masjid sesuai fungsinya dari mulai Rasulullah hingga zaman Syekh Sunan Gunung Jati. Kenapa demikian? Karena hari ini masjid ini atau musola ini menjadi tempat yang berubah fungsinya. Paling tidak berubah ini fungsinya tidak seperti dulu, hanya bagian kecil dari banyak fungsi. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat menuntut ilmu di mana? Di masjid. Setiap selesai ba'da sholat, Rasulullah ngumpul dengan para sahabat, kemudian memberikan wejangan. Setiap ba'da sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, di mana? Di masjid, bukan di rumah. Masjid itu menjadi pusat thalabul ilmi. Maka anak-anakku sekalian, kalian akan pergi ke Al-Azhar. Di Al-Azhar itu di Al-Azhar, jangan dibayangkan kampus seperti yang kalian bayangkan di Indonesia. Kalau kita lihat sejarah, Al-Azhar itu umurnya sudah 1000 tahun. Tetapi 900 tahunnya Universitas Al-Azhar itu bentuknya adalah masjid. Di masjid-masjid itu ada halakoh, itulah kampus Universitas Al-Azhar. Sama dengan Baitul Hikmah yang ada di Spanyol juga demikian. Bentuknya apa? Bentuknya adalah masjid. Di masjid itulah orang belajar berbagai khazanah Islam. Di masjid itulah orang belajar tentang berbagai keilmuan. Dulu di Al-Azhar itu banyak sekali halakoh-halakoh sesuai tingkatan. Itulah kampusnya. Baru setelah Muhammad Abduh pulang dari Eropa berpikir membuat sebuah kampus yang betul-betul bukan masjid tapi kampus yang terpisah. Kenapa? Karena pengen menduplikasi sistem yang ada di Eropa. Jadi fungsi awalnya masjid itu untuk thalabul ilmi. Nah, maka hari ini anak-anak sekalian, kalian kalau pergi ke Mesir, asalkan mau saja kalian duduk di masjid, pasti dapat banyak ilmu. Kenapa? Karena di masjid-masjid itu ada halakoh. Kalau kalian pergi ke Yaman, ya di Yaman itu kan ada Al-Ahqaf, ada kampus-kampus. Yang diajarin apa? Yang diajarin adalah kutubus salaf, kitab-kitab Bukhari, Muslim, Muwatta dan sebagainya. Di Mesir itu kalau yang demikian tinggal datang ke masjid saja. Di masjid-masjid itu ada para masyayikh yang mengajarkan berbagai kitab. Di Masjid Rob'ah Adawiyah, kitabnya misalkan Ihya Ulumuddin. Di masjid ini kitabnya Al-Muwatta. Di masjid ini dibacakan Imam Bukhari. Tinggal datang. Mereka tiap hari mengajarkan agama. Kenapa? Karena masjid sebagai pusat keilmuan. Sekarang kita tanya, masihkah masjid menjadi pusat keilmuan? Langgar masih menjadi pusat keilmuan? Tentu jawabannya sangat sedikit sekali. Dan itu terus berlangsung bukan hanya pada zaman Rasulullah, bukan hanya ribuan tahun di tanah Arab, bahkan sampai di Indonesia. Kalian pernah nggak pergi ke Masjid Sunan Ampel? Pasti belum. Pernah nggak pergi ke Masjid Demak? Ada yang pernah, ada yang belum. Kenapa? Karena kalian belum ziarah Wali Songo kan gitu ya. Itu lihat masjid seperti itu. Kalian bayangkan masjidnya apakah seperti hari ini? Tidak. Dulu di Ampel itu belum ada pesantren. Sunan Ampel mengajari para Wali Songo, para muridnya itu di mana? Di masjid. Masjid itu sebagai pusat peradaban Islam dari dulu. Bahkan bukan hanya bicara tentang khazanah keilmuan. Mau perang saja Rasulullah itu rapatnya di masjid. Ini mau perang nih. Kumpul termasuk dengan Salman Al-Farisi membahas bagaimana
melakukan perang Khandaq itu di masjid. Jadi masjid itu sebagai pusat syiar. Hari ini fungsi itu sudah tidak ada.